Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Ogan Ilir tak kunjung usai, kobaran api mendekati pemukiman warga. Meski sempat turun, harga cabai di Kota Palembang masih mahal. Mahalnya harga cabai diduga karena sejumlah sentra pertanian dilanda kekeringan. Seorang ayah rela donorkan ginjalnya untuk sang anak. Operasi berlangsung selama 5 jam. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang ayah mendonorkan ginjalnya untuk sang anak yang terbaring lemah di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Operasi transplantasi ginjal ini berlangsung selama hampir 5 jam. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang melakukan operasi transplantasi ginjal untuk pria berusia 30 tahun dengan pendonor ayah kandungnya berusia 50 tahun. Operasi kali ini melibatkan tim dokter Rumah Sakit Muhammad Husin dan tim dokter Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Operasi berlangsung selama hampir 5 jam. Sebelumnya, pasien bernama Jejen Arisanda sudah menjalani cuci darah sejak bulan Maret lalu. Intensitas cuci darah Jejen adalah 1 minggu 2 kali. Sang ayah Muzamil tak kuasa melihat kondisi sang anak dan merelakan untuk mendonorkan ginjalnya. Menurut dokter, transplantasi ginjal kerap terkendala karena sulitnya mendapatkan pendonor. Kalau kita bicara transplantasi ginjal, teknologi yang sekarang cukup baru adalah terutama untuk donornya. Karena kita tahu transplant itu di mana-mana sulit untuk mendapatkan donor. Dengan melakukan operasi laparoskopi bagi donor, di mana donor itu hanya dilukai 1 cm, lukanya 3 biji, kemudian pengambilan ginjalnya tanpa memotong otot, maka pasien itu hanya dirawat kira-kira 3-4 hari, seminggu kemudian sudah bisa aktivitas kembali. Itu sangat baik untuk meningkatkan kesediaan orang untuk menjadi pendonor. Operasi transplantasi ginjal kali ini menggunakan teknologi laparoskopi sehingga pendonor hanya membutuhkan waktu istirahat selama 4 hari, kemudian dapat beraktivitas kembali secara normal. Sementara bagi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, operasi transplantasi ginjal ini sudah berlangsung 5 kali sejak pertama kali dilakukan di tahun 2016 silam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang gadis berusia 14 tahun menghilang selama 4 hari dari rumahnya. Meski sudah dicari, sang anak tak kunjung ditemui. Kedua orang tua melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sang ibu berharap sang putri segera ditemukan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Yulianti tak dapat menutupi raut kesedihan saat mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia melaporkan putrinya yang bernama Putria Melati sudah menghilang selama 4 hari dari rumahnya. Kejadian bermula saat sang putri meminta izin untuk bermain ke rumah temannya di kawasan Jalan Masjid Jami, Pelaju, Kota Palembang pada Kamis 26 Oktober lalu. Namun setelah ditunggu hingga malam hari, Putria tak kunjung pulang. Bahkan telepon dan pesan singkat tidak digubris oleh sang putri. Terakhir, Putria mengirim pesan singkat agar sang bunda tidak memikirkan kondisi dirinya. Aku hubungi tidak diangkat. Masuk tapi telepon? Masuk, dihubungi tidak diangkat. Di WA tidak dibalas, cuma dia ada balas WA dia terakhir itu cuma ngomong kayak ini, Pak. Dia di tempat Kesha, besok aku balik, aku tidak apa-apa juga di sini, tidak usah terlalu dipegang, Ma. Sudah, Ma, jangan nangis lagi, cuman itu, Pak. Itu tulisannya bukan tulisan dia, Pak. Aku tahu beda tulisan anakku, karena dia manggilnya, biasanya itu dia WA itu manggilnya MK, Ma. Nah, ini Yuliati hanya bisa berharap sang putri segera ditemukan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Sementara kasus hilangnya sang putri masih dalam proses penyelidikan Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polres Ogan Komering Ulu menambah 2 kamera tilang elektronik di Kota Batu Raja. Penambahan kamera bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Polres Ogan Komering Ulu kembali menambah pemasangan 2 kamera etle di Kota Batu Raja. Kedua kamera terpasang di kawasan Jembatan Ogan 1 dan Simpang 4 Sukajadi, Kota Batu Raja. Bahkan kedua kamera tersebut saat ini telah beroperasi. Kamera etle yang terpasang menggunakan 2 kamera yang berbeda, yaitu kamera etle e-Police dan Checkpoint. Kamera ini diklaim memiliki teknologi mutakhir bernama Intelligent Video Analytic hingga dapat memantau secara detail dan otomatis. Selain berfungsi untuk kepentingan pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik, penambahan kamera etle ini juga membantu keamanan karena dapat mendeteksi wajah pengendara. Harapan kami dari pihak lalu lintas, khususnya Polres Oku, dengan adanya 4 titik etle ini menambah kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas sehingga nyaman bagi pengguna jalan yang lainnya. Sejauh ini ada kendala dalam penerapan etle? Sejauh ini kita belum ada kendala dalam penerapan etle. Kini sudah ada 4 kamera etle yang telah beroperasi di wilayah Kota Batu Raja dan sekitarnya. Sistem etle bertujuan untuk mengurangi interaksi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Diharapkan dengan penerapan sistem etle dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Idi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lagi dan lagi kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Kali ini kobaran api membakar lahan di Desa Tanjung Seteko. Warga panik sebab kobaran api mendekati pemukiman warga. Pemadaman pun dilakukan menggunakan helikopter waterbombing. Kepulan asap tebal muncul dari kebakaran lahan di Desa Seteko, Indralaya, Ogan Ilir pada Rabu siang. Kobaran api dengan cepat membakar lahan gambut beserta semak belukar dan ilalang. Pemadaman hanya dilakukan oleh 2 helikopter waterbombing, sedangkan untuk jalur darat tidak terlihat petugas yang melakukan pemadaman. Api yang kian membesar terus menjalar mendekati permukiman warga. Warga pun melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Menurut warga, api diduga berasal dari Desa Citra Timbangan yang menjalar ke Desa Tanjung Seteko. Sore mulai ada api, terus dipadamkan, kita madamkan apa? Kalau kemarin sore belum ada pemadam. Oh belum nyampe, agak jauh. Api itu dari sana. Jadi pagi ini lah dekat. Iya baru berjalan ke pemadam dari Pucuk. Sayur kita kena ini kering nggak gara-gara api? Keringnya cuma itu maru keringnya. Oh kering kemarau ya. Belum nyampe ke kebun tapi. Belum nyampe, baru dari sampai sini nih lah api. Lagi ketolong sama pembakar itu. Warga berharap adanya bantuan datang dari Satgas Karhutla. Belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar, namun akibat kebakaran lahan ini membuat wilayah sekitar Ogan Ilir diselimuti kabut asap. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.